Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika dalam penelitian kualitatif. Jadi, bagaimana seorang peneliti punya tanggung jawab terhadap apa yang dia teliti, subjek yang dia teliti. Ada salah satu isu dalam etika yang penelitian yang disebut sebagai unobtrusive measure. Apa itu? Jadi pengukuran yang tidak mengganggu subjek. Contohnya adalah menggunakan catatan arsip. Nah, ketika orang akan diteliti, mereka akan cenderung membaik-baikan apa yang seharusnya dia katakan, karena perilakunya akan berubah. Oleh karena itu, ada model penelitian yang tidak memberitahu kalau seseorang itu diteliti, dan ini kita akan memperoleh hasil yang benar-benar maksimal. Tapi hal ini akan berenturan dengan permasalahan etika, karena partisipan belum tentu memberikan persetujuan atau konsen. Dan beberapa catatan arsip yang dicatat oleh peneliti mengandung data yang sensitif. Jadi dua hal ini menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian, kualitatif khususnya. Solusinya bagaimana? Peneliti harus menunjukkan perlunya pengukuran tidak mencolok. Nah, ini memang penting ya, karena ketika kita tidak mencolok, tidak menunjukkan bahwa kita meneliti, maka akan memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, di sisi lain, kita perlu adanya perlindungan terhadap hak partisipan. Partisipan harus memperoleh haknya. Dan kalau di luar negeri, biasanya ada wajib mendapatkan persetujuan dari sidang, dari semacam lembaga yang mengurusi etik dalam penelitian. Nah, lalu ada hal yang penting dalam etika, isu etika adalah kekhawatirannya adalah konsep benar dan salah. Yang kedua adalah niat peneliti atau akademik maupun lainnya terhadap orang lain, institusi atau pemerintah. Bagaimana niat seorang peneliti? Ketiga, tanggung jawab terhadap kelompok sosial, kolektif, dan individu. Seorang peneliti harus memahami bagaimana etika itu digunakan. Jadi ada dua contoh yang menjadi pertimbangan untuk pembelajaran tentang etika ini. Yang pertama adalah Project Camelot tahun 60-an dan 70-an. Bagaimana pemerintah Amerika Serikat itu mengumpulkan data primer dan sekunder besar-besaran etnografi ya tentang Amerika Latin. Nah, di sini tujuannya untuk urusan ya pemerintah yang tidak dijelaskan secara resmi. Dan yang kedua adalah Thailand kontroversi sama di tahun 60-an. Bagaimana pemerintah Amerika Serikat menggunakan data-data antropologi untuk melawan pemberontak. Dan ini tentunya semua data itu diperoleh secara diam-diam tanpa konsen, tanpa persetujuan dari subjek-subjek yang diteliti. Nah, kedua kasus ini akhirnya membuat kita berpikir adanya etika dalam penelitian. Yang pertama, ada konsep yang namanya akuntabilitas atau akuntabel. Peneliti harus bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai seorang peneliti. Dan ada juga kewajiban moral untuk menjawab tindakan atau fakta sosiologi bahwa seseorang atau organisasi harus menjawab kepada pihak tertentu berdasarkan aturan. Yang kedua, ada juga transparansi tujuan. Peneliti harus menguatkan tujuan studi, potensi dampak, dan sumber dukungan dari penelitiannya. Selanjutnya ada pemanfaatan informasi yang tepat. Memastikan informasi yang diperoleh digunakan secara etis dan sesuai. Data itu adalah melekat pada subjek dan kita harus menggunakannya dengan etis. Ada juga urusan HAM dan globalisasi yang pada akhirnya juga berdampak pada etika penelitian. Nah, tentunya ada internet akan membawa dampak antropolog ya, para antropolog, para peneliti tentang etika ini. Nah, tapi kalau misalkan secara umum kalau misalkan peneliti kesulitan untuk menjaga etika, maka setidaknya mereka harus melindungi identitas individu masing-masing subjek. Contohnya teman-teman misalkan ya, peneliti meneliti tentang mungkin kawan-kawan mahasiswa, sesama mahasiswa.
dan teman-teman menanyai tentang suatu hal yang sensitif kepada mereka, dan teman-teman menyebutkan nama lengkap dari peneliti tersebut, dari subjek penelitian tersebut, nama lengkap. Jadi nama yang misalkan namanya Riki Subagio gitu, disebutkan secara lengkap gitu. Dan nanti teman-teman itu ketika subjek penelitian yang bernama Riki Subagio itu pada akhirnya akan diketahui kalau dia punya hal-hal sensitif dan di-share aja di jurnal atau di skripsi. Suatu saat dia akan melihat, membaca itu dan merasa, loh, kok saya ditulis? Harusnya enggak. Harusnya kalau misalkan teman-teman mau menulis nama seseorang itu sebaiknya dilindungi. Ya, misalkan RK atau mungkin informan satu itu dia memberikan apa ya istilahnya, memberikan hak bagi para subjek penelitian. Mungkin itu saja ya, teman-teman silahkan kalau misalnya bertanya bisa di kelas atau di komentar di bawah. Kurang lebih itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.